Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai bulan puasa atau bulan Ramadan. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Kita mulai ya. C. Amalan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi umat muslim. Puasa merupakan rukun Islam ketiga. Selain itu, puasa merupakan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana cara mengamalkan puasa? Tahukah kamu apa itu mengamalkan? Mengamalkan adalah melaksanakan atau menerapkan. Mengamalkan puasa berarti melaksanakan puasa. Contoh yang dilakukan dalam mengamalkan puasa dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa. A. Syarat wajib puasa. B. Syarat sah puasa. C. Rukun puasa. D. Hal yang membatalkan puasa. E. Sunnah puasa. 2. Menahan hawa nafsu. Contohnya menahan marah atau keinginan berbuka karena melihat makanan yang menggugah selera. 3. Banyak berzikir. Menyebut dan mengingat Allah dengan membaca istighfar, doa, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, terutama sesudah sholat fardu. 4. Banyak tilawah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dilakukan oleh kita dalam mengisi waktu luang, karena membaca Al-Quran adalah kebutuhan kita semua dan dapat menenangkan hati serta jiwa. 5. Salat tarawih. Salat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan, melakukannya bisa berjamaah atau sendiri, dan dilaksanakan setelah sholat isya. 6. Menjauhkan diri dari ghibah, yaitu membicarakan orang lain. Menghindari perbuatan membicarakan keburukan, karena membicarakan keburukan orang lain dapat mengurangi pahala puasa. 7. Mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Contohnya bermain bola di lapangan. Kegiatan ini membutuhkan energi yang banyak, jadi badan cepat lemas dan haus. 8. Bersedekah. Memberikan sebagian rezeki kepada orang-orang sekitar, seperti memberikan sesuatu untuk berbuka atau sahur. D. Hikmah puasa Ramadan. Tidak ada satupun perintah maupun larangan Allah tanpa ada hikmah yang besar. Kita hendaknya bersyukur kepadanya bila diberi kemudahan untuk mengambil hikmah tersebut. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah memudahkan kita dalam mencari hikmah dari sebuah perintah ataupun larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, karena di dalam ibadah puasa terkandung hikmah yang banyak. Hikmah puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Pertama, kuat memegang amanah. Ibadah puasa merupakan perintah atau amanah dari Allah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Sebagai siswa muslim, kamu harus senantiasa memegang dan melaksanakan amanah tersebut. 2. Mampu mengendalikan nafsu. Jika keinginan nafsu itu selalu kita turuti, kita bisa celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Quran Surah Yusuf ayat 53. 3. Mampu mengendalikan diri. Jika kita mampu mengendalikan diri, kita akan lebih mudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Misalnya, Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka dengan mudah kita melaksanakannya. Tidak ada beban sedikit pun yang memberati hati dan pikiran kita. Selain itu,
kita bisa mengendalikan diri, berarti kita akan terhindar dari sifat marah, benci, dan dendam. 4. Peduli terhadap sesama, khususnya fakir miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan betapa sakit dan pedihnya perut yang lapar. Orang yang berpuasa dapat mengukur kesedihan dan kesusahan fakir miskin yang senantiasa kelaparan. Ibadah puasa akan menimbulkan perasaan belas kasih dan suka menolong terhadap fakir miskin. 5. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Setelah mengetahui keadaan fakir miskin dalam kesulitan dan kesusahan memperoleh harta dan makanan, orang yang berpuasa akan bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur karena tidak mengalami kesulitan seperti saudaranya yang fakir miskin itu. Menurut para dokter, pencernaan yang digunakan secara terus-menerus akan mudah rusak. Oleh karena itu, puasa dapat mengistirahatkan untuk sementara. Lemak-lemak yang tertimbun akan terbakar dengan baik. Dengan demikian, orang yang berpuasa akan terjaga kesehatannya. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.